Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dwi Rahmadani, NIM akhir 38 dari kelas PPSI 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah sintaksis mengenai analisis penggunaan klausa pada cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Sintaksis adalah cabang bahasa linguistik yang mempelajari tentang kalimat. Konsep ini sejalan dengan pandangan Ramlan pada bukunya tahun 2009 halaman 1 yang menunjukkan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang linguistik yang berhubungan dengan isi dan pembahasan eksternal, kalimat, klausa, dan frasa menurut Hasanuddin pada bukunya tahun 2018. Kesepakatan sintaksis berfokus pada elemen pembentuk kata dalam hal struktur, paragraf, dan suplemen elemen tambahan. Karena ilmu ini mengkaji struktur suatu kata sebagai satuan bahasa terkecil, maka perlu mempelajari sintaksis menurut Haryati tahun 2019. Kemudian pada kalimat berhubungan dengan unsur bahasa yang lain yaitu komponen kata. Unsur-unsur tersebut meliputi fonem kata, intonasi, keheningan, dan kontur. Klausa adalah satuan sintaksis yang berupa runtutan kata-kata yang berkonstruksi predikatif menurut Rabbani L.A. 2021. Artinya, ada predikat dalam kesatuan atau konstruksi. Jika tidak ada predikat satuan, maka satuan itu bukan klausa. Dalam analisis ini terdapat jenis-jenis klausa dalam cerpen karya Eka Kurniawan yang berjudul Cinta Tak Ada Mati. Dalam penelitiannya, ia menggunakan jenis klausa yaitu klausa bebas, klausa terikat, klausa verba, klausa adjektiva, klausa preposisi, klausa numeralia, klausa positif, dan klausa negatif. Fungsi sintaksis yang digunakan adalah kunci SP keterangan, predikat, pelengkap, predikat objek, dan keterangan. Kategori kata itu sendiri meliputi kata benda, kata ganti, kata kerja, deskripsi, angka, dan kata depan. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan klausa dalam sintaksis? Yang kedua, apa saja jenis-jenis klausa? Yang ketiga, bagaimana penggunaan klausa dalam cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan? 1.3 Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk menjelaskan apa maksud klausa dalam sintaksis. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis klausa. Yang ketiga, untuk menganalisis penggunaan klausa dalam cerpen Cinta Tak Ada Mati. Bab 2, landasan teori. A. Pengertian klausa. Klausa adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan, sehingga bisa ditarik kesimpulannya bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa. Akan tetapi, klausa belum menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Klausa merupakan satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata berkonstruksi predikatif, artinya dalam konstruksi ini terdapat komponen berupa kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, ataupun keterangan. Jenis klausa dibagi menjadi beberapa yaitu klausa berdasarkan strukturnya, klausa berdasarkan kategori kata, pengisi predikat, atau klausa berdasarkan ada tidaknya bentuk negatif dan predikat. B. Ciri-ciri klausa. Yang pertama, memiliki jenis predikat. Yang kedua, memiliki intonasi akhir. Yang ketiga, jika ditambah dengan intonasi akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat. Yang keempat, klausa termasuk dalam bagian dari kalimat plural. Yang kelima, memiliki subjek secara tertulis atau tidak secara tertulis. C. Unsur-unsur klausa. Secara umum, klausa itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni unsur inti dan unsur tidak inti. Yang pertama, unsur inti klausa adalah subjek dan predikat. Yang kedua, unsur yang bukan inti klausa adalah objek, pelengkap, dan keterangan. D. Jenis klausa. Jenis klausa berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, klausa dibagi menjadi dua jenis, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama, yaitu kalimat yang mempunyai subjek dan predikat. Klausa jenis ini dapat berdiri sendiri dan tidak menggunakan konjungsi. Yang kedua, klausa terikat disebut juga sebagai anak kalimat. Klausa terikat tidak
memiliki kemungkinan menjadi sebuah kalimat karena seringkali tidak memiliki subjek maupun predikat. Klausa ini dapat ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Yang kedua, jenis klausa berdasarkan fungsinya. Klausa berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 5 macam, yaitu pertama, unsur pengisi fungsi subjek. Unsur pengisi subjek biasanya adalah kata atau frasa benda, tetapi dapat juga diisi dengan kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Pada klausa ini, subjek menjadi sebuah frasa nominal, kedudukan akan subjek mendahului predikat. Yang kedua, unsur pengisi fungsi predikat. Fungsi predikat dapat diisi dengan kategori kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata bilangan. Yang ketiga, unsur pengisi fungsi objek adalah frasa atau kata benda. Jenis pengisi klausa fungsi objek berupa frasa nominal dan melengkapi verba transitif. Yang keempat, unsur pengisi fungsi pelengkap. Klausa pelengkap berwujud nomina, adjektiva, atau frasa adjektiva pada predikat verbal serta frasa nominal. Biasanya pelengkap ini sering disalahartikan dengan menjadi objek. Yang kelima, unsur pengisi fungsi keterangan. Unsur pengisi keterangan dapat berupa kata keterangan, frasa depan, dan frasa benda. Keterangan fungsinya adalah untuk memperluas serta membatasi makna subjek ataupun predikat. Yang C, jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. Jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya dibagi menjadi 2 macam, yakni klausa lengkap dan klausa tidak lengkap. D, jenis klausa berdasarkan kata negatifnya. Berdasarkan kata negatifnya, jenis klausa dibagi menjadi 2 macam, yaitu klausa negatif dan klausa positif. Klausa negatif adalah klausa yang mempunyai kata negatif seperti kata tidak, bukan, jangan, jadi, predikat itu bersifat negatif. Sedangkan kata positif adalah klausa yang tidak memiliki kata negatif sehingga predikat bersifat positif. Jenis klausa berdasarkan unsur yang menjadi predikat. Berdasarkan unsur yang menjadi predikat, klausa dibagi menjadi 4 macam, yaitu klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berkategori kata kerja, jadi klausa verbal memiliki predikat yang berupa kata kerja. Yang kedua, klausa transitif atau klausa yang mengandung kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang menghendaki hadirnya objek. Yang ketiga, klausa nominal merupakan klausa di mana predikatnya termasuk kata benda ataupun frasa nomina. Yang keempat, klausa adjektiva. Dalam jenis klausa adjektiva ini, predikat berkedudukan sebagai kata keadaan. Yang kelima, klausa preposisional adalah ketika sudah menjadi kalimat, predikat berupa preposisi atau kata depan, seperti di, ke, dari, maupun sejenisnya. Bab 3, pembahasan. A. Pengertian klausa dalam sintaksis. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, dalam konstruksi ini terdapat komponen berupa kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat, yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, maupun keterangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa penggolongan klausa yang menjadi fungsi, kategori, dan peran dalam sintaksis yang kemudian dijabarkan melalui jenis klausa. Jenis klausa dibagi menjadi beberapa, yaitu klausa berdasarkan strukturnya, klausa berdasarkan kategori kata pengisi predikat, klausa berdasarkan ada tidaknya bentuk negatif dan predikat. Pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis jenis klausa pada cerpen yang berjudul Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan. B. Jenis-jenis klausa. Yang pertama, klausa berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, klausa dibedakan menjadi klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas diartikan sama dengan klausa independen, sedangkan klausa terikat disebut dengan klausa dependen. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat, serta berpotensi menjadi kalimat mayor. Sedangkan klausa terikat adalah klausa yang memiliki struktur yang tidak lengkap. Unsur yang ada dalam klausa ini mungkin hanya berupa subjek, objek, bahkan hanya keterangan saja. Yang kedua, klausa berdasarkan kategori kata pengisi predikat. Berdasarkan kategori kata pengisi predikat dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu terdapat
klausa nominal, klausa verbal, klausa adjektiva, klausa adverbial, dan klausa preposisi. Klausa verbal adalah klausa yang predikat verbal atau frasa verbal. Kemudian terdapat klausa adjektiva. Klausa adjektiva adalah klausa yang predikatnya berkategori adjektif baik berupa kata maupun frasa. Kemudian terdapat klausa preposisi adalah klausa yang predikatnya berupa frasa yang berkategori preposisi. Kemudian terdapat klausa numerelia adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frasa numerelia. Yang ketiga, klausa berdasarkan ada tidaknya bentuk negatif dari predikat. Klausa positif adalah klausa yang tidak mengaktifkan predikat atau tidak memiliki unsur negasi di dalamnya. Kemudian terdapat klausa negatif. Klausa negatif adalah klausa yang kehadirannya ditandai oleh unsur negasi pada predikat yang dinegatifkan. Kata-kata yang mengatakan negatif antara lain tidak, tak, bukan, belum, dan jangan. C. Analisis penggunaan klausa dalam cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan. Berdasarkan hasil analisis terdapat 104 klausa yang berupa 29 klausa bebas dan 20 klausa terikat berdasarkan strukturnya. 8 klausa verbal, 3 klausa adjektiva, 6 klausa preposisi, dan 17 klausa numerelia. Berdasarkan kelas kata yang menduduki fungsi predikat, kemudian yang terakhir terdapat 5 klausa positif dan 16 klausa negatif. Berdasarkan ada tidaknya bentuk negatif pada predikat yang ada dalam cerpen yang berjudul Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan, pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis jenis klausa yang pada cerpen yang berjudul Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan. Berikut penjelasan mengenai penggolongan jenis klausa, antara lain: 1. Penggunaan jenis klausa pada cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan dapat digolongkan berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, klausa dibedakan menjadi klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas diartikan sama dengan klausa independen, sedangkan klausa terikat disebut dengan klausa dependen. Berdasarkan kata yang diperoleh, klausa bebas atau independen dalam kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan dengan subjudul Persekot, terdapat contoh klausa bebas seperti kutipan berikut. Yang pertama, sering ia melakukan sesuatu. Kata sering menjadi keterangan, ia sebagai subjek, melakukan sebagai predikat, sesuatu sebagai objek. Yang kedua, ia pergi bersama Neng ke rumahnya. Kata ia digunakan sebagai subjek, pergi sebagai predikat, bersama Neng sebagai objek, ke rumahnya sebagai keterangan. Yang ketiga, mereka duduk di kursi panjang depan TV. Kata mereka sebagai subjek, duduk sebagai predikat, di kursi depan sebagai objek, televisi sebagai keterangan. Yang keempat, mereka menyingkirkan gitar dari tempat tidur. Mereka sebagai subjek, menyingkirkan sebagai predikat, gitar sebagai objek, dari tempat tidur sebagai keterangan. Yang kelima, dulu kita suka menyanyi. Dulu sebagai keterangan, kita sebagai subjek, suka sebagai predikat, menyanyi sebagai objek. Pada contoh klausa tersebut, termasuk ke dalam klausa bebas karena memiliki struktur yang lengkap, yaitu memiliki subjek, memiliki predikat, memiliki objek, bahkan memiliki keterangan. Kemudian dalam cerpen yang berjudul Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan terdapat contoh klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang memiliki struktur yang tidak lengkap. Unsur yang ada dalam klausa ini mungkin hanya berupa subjek, objek, atau bahkan hanya keterangan saja. Kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan dengan subjudul Persekot, terdapat contoh klausa terikat seperti pada kutipan di bawah ini. Yang pertama, mengatakan sesuatu. Kata mengatakan sebagai predikat, sesuatu sebagai objek. Yang kedua, bertemu Eneng. Bertemu sebagai predikat, Eneng sebagai objek. Pada contoh klausa tersebut termasuk ke dalam klausa terikat karena memiliki struktur yang tidak lengkap, yaitu hanya berisi unsur predikat dan objek saja, tanpa adanya subjek dan keterangan. Yang ketiga, di rumah tidak ada siapa-siapa. Kata di rumah menjadi keterangan,
Tidak ada siapa-siapa sebagai objek. Pada contoh di rumah tidak ada siapa-siapa, termasuk ke dalam klausa terikat karena memiliki struktur yang tidak lengkap, yaitu hanya berisi unsur keterangan dan objek saja tanpa adanya subjek dan predikat. Kedua, penggunaan jenis klausa pada cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan dapat digolongkan berdasarkan kategori kata pengisi predikat. Kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan dengan subjudul Persekot terdapat contoh klausa verbal yang dibuktikan dengan kutipan-kutipan berikut. Yang pertama, ia pergi bersama Eneng. Kata ia sebagai subjek, kata pergi sebagai predikat, bersama Eneng sebagai objek. Berdasarkan kutipan tersebut termasuk ke dalam klausa verbal karena kata pergi termasuk ke dalam kata verbal dan berfungsi sebagai predikat dalam klausa tersebut. Predikat tersebut berkategori verbal, yaitu pergi. Yang kedua, ia mengatakan satu hal. Kata ia sebagai subjek mengatakan sebagai predikat, satu hal sebagai objek. Berdasarkan kutipan tersebut termasuk ke dalam klausa verbal karena kata mengatakan termasuk ke dalam kata verbal dan berfungsi sebagai predikat dalam klausa tersebut. Predikat tersebut berkategori verbal, yaitu mengatakan. Yang ketiga, mereka sering bermain gitar. Kata mereka sebagai subjek, kata sering sebagai konjungsi, kata bermain sebagai predikat, dan gitar sebagai objek. Berdasarkan kutipan tersebut termasuk ke dalam klausa verbal karena kata bermain termasuk ke dalam kata verbal dan berfungsi sebagai predikat dalam klausa tersebut. Predikat tersebut berkategori verbal, yaitu bermain. Kemudian terdapat klausa adjektiva. Klausa adjektiva adalah klausa yang predikatnya berkategori adjektif baik berupa kata maupun frasa. Kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan dengan subjudul Persekot terdapat contoh klausa adjektiva yang dapat dibuktikan dengan kutipan-kutipan berikut. Yang pertama, kau gila. Kata kau sebagai subjek, gila sebagai predikat. Berdasarkan kutipan tersebut termasuk ke dalam klausa adjektiva karena kata gila termasuk dalam kata adjektiva dan berfungsi sebagai predikat. Dalam klausa tersebut, predikat tersebut berkategori adjektiva, yaitu gila. Kemudian terdapat klausa preposisi adalah klausa yang predikatnya berfungsi berupa frasa yang berkategori preposisi. Kemudian contoh kutipannya sebagai berikut. Yang pertama, malam itu. Berdasarkan kutipan tersebut terdapat kata itu yang merupakan bentuk preposisi dan berfungsi sebagai predikat. Yang kedua, Eneng dikeluarkan dari sekolah. Berdasarkan kutipan tersebut terdapat kata dikeluarkan yang merupakan bentuk preposisi, yaitu di, dan kata dikeluarkan berfungsi sebagai predikat pada klausa tersebut. Kemudian terdapat klausa numeralia adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frasa numeralia. Kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan dengan subjudul Persekot terdapat contoh klausa preposisi yang dapat dibuktikan dengan kutipan-kutipan berikut. 1. Dua hal berikut ini. Berdasarkan kutipan tersebut dapat dikatakan klausa numeralia karena terdapat kata numeralia, yaitu dua hal, dan kata tersebut juga berfungsi sebagai predikat pada klausa tersebut. Yang kedua, jual beli 20 kerbau. Berdasarkan kutipan tersebut dapat dikatakan klausa numeralia karena terdapat predikat, yaitu kata 20. Kata tersebut termasuk ke dalam numeralia. Yang ketiga, mengeluarkan sehelai foto. Berdasarkan kutipan tersebut dapat dikatakan klausa numeralia karena terdapat predikat, yaitu kata sehelai. Kata tersebut termasuk ke dalam kata numeralia. Penggunaan jenis klausa pada cerpen yang berjudul Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan dapat dibedakan berdasarkan ada tidaknya bentuk negatif dan predikat. Kutipan-kutipan sebagai berikut. Contohnya, klausa pada kata Eneng senang ditemani. Yang kedua, ia juga takut dirinya digorok. Yang ketiga, anak itu ditemukan. Yang keempat, ia yakin mengenai hal itu. Yang kelima, ia tahu di mana dirinya.
Berdasarkan beberapa contoh klausa positif yang terdapat pada cerpen yang berjudul Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan, klausa tersebut termasuk ke dalam klausa positif karena klausa tersebut tidak memiliki fungsi negasi atau predikatnya tidak dinegatifkan. Kemudian terdapat klausa negatif. Klausa negatif adalah klausa yang kehadirannya ditandai oleh unsur negasi pada predikat yang dinegatifkan. Kata-kata yang mengatakan negatif antara lain tidak, tak, bukan, belum, jangan, dalam kutipan cerpen Cinta Tak Ada Mati sebagai berikut. Contohnya, klausa. Yang pertama, di rumah tidak ada siapa-siapa. Yang kedua, permainan gitarnya tak lebih bagus. Yang ketiga, suara Neng tetap sering tak pas. Yang keempat, 2 kali tidak naik kelas. Yang kelima, lakiku nggak suka. Berdasarkan beberapa contoh yang terdapat pada cerpen yang berjudul Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan, tersebut mengandung negasi pada predikat, yaitu terdapat kata tak dan enggak. Kata tersebut menunjukkan klausa negatif, sehingga klausa tersebut termasuk ke dalam klausa negatif. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan analisis klausa pada cerpen yang berjudul Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan, klausa merupakan salah satu satuan sintaksis yang menjadi peranan penting bagi seluk-beluk terbentuknya kalimat. Klausa sendiri dibedakan menjadi satuan sintaksis lainnya mulai dari jenis, struktur, dan konsepnya. Penelitian yang dilakukan dalam cerpen yang berjudul Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan ini memfokuskan mengenai jenis-jenis klausa, yakni dibagi menjadi 3 bagian. Berdasarkan strukturnya, yaitu berupa klausa jenis terikat, klausa dan klausa bebas. Kemudian berdasarkan kata yang menduduki fungsi predikatnya, yaitu berupa kata verbal, klausa adjektiva, klausa preposisi, dan klausa numeralia. Kemudian yang terakhir berdasarkan ada tidaknya bentuk negatif pada predikat, yaitu klausa positif dan klausa negatif. Saran, dengan adanya analisis ini, semoga dapat membantu para pembaca untuk menjadi referensi dan tolak ukur dalam penelitian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.